kalau saya bilang Bang Edis ini mirip dengan Muslim. Muslim juga menganggap Nabi Salah. Muhammad itu yang menjelaskan tentang Tuhan. Kalau kita mendengarkan Nabi Muhammad Ya, sama dengan mendengarkan Tuhan. cuman bedanya kalau kalian bertuhan kepada Tuhannya orang-orang penyembah berhala Quraisy. Coba nih, kita mau jujur-jujuran ya, gini. Ya. Sebentar. Gini Nah, saya pelan-pelan ya. nggak mau bahas yang di situ, Bang. Kamu ketakutan Anda kalau salah dibahas di- agamamu. Inilah teman-teman. Mereka kalau bertanya nomor satu, kalau ditanya langsung mau lapor polisi. Artinya kita selesaikan dulu Bang pembahasan Bang Edis ini. Bisa nanti ke situ. Cuma selesaikan Gini, dulu yang Bang Edis Alif. ini gimana sebenarnya. Alif, coba dengerin saya, Alif. Gini. Dulu waktu Muhammad sebelum berumur 40 kan dia belum jadi nabi kan? Betul nggak? Betul. Nggak? Oke. Waktu dia sebelum berumur 40, pertanyaan saya sama kamu, dia melakukan ritual keagamaan nggak? Saya kurang tahu ya Bang. Nah, langsung meninggal kan kamu kalau ditanya itu. Gini. Kan Mr. M, kita bikin aja Mr. M ya, gini. Mr. M itu kan enggak, suaramu kok menggema. Tenang dulu, tenang. Suaramu menggema loh. Nah, Nabi Muhammad tidak menyembah berhala Bang pada saat dia Tenang sebelum jadi dulu, nabi. tenang. Kamu ini kalau ditanya agamamu kayak ada yang kamu sembunyikan loh. Kenapa sih kamu menyembunyikan sesuatu? Quraisy itu pagan Bang, ada menyembah berhala tapi Nabi Muhammad Iya, tidak. makanya tenang dulu. Gini loh, gini. Kan dia itu kan hidup di tengah-tengah orang Quraisy. Ya, yang pada saat itu pagan ya Bang. Oke, orang-orang Quraisy Banyak itu menyembah adalah berhala. orang-orang Quraisy itu adalah kan para penyembah berhala. Setuju nggak? Betul. Oke. Waktu mereka para menyembah berhala itu, mereka mengucapkan itu nggak? Labbaik Allahumma labbaik sambil keliling-keliling Ka'bah, sambil tawaf di Ka'bah. Saya nggak tahu Bang. Bagaimana cara penyembahan Inilah berhala. kamu ini pura-pura. Gini, Bukan biar saya pura-pura, jelaskan. nggak Tenang. tahu, Bang. Gantian ngomong, Alif. Kamu ini menyembunyikan sesuatu, dengar. Menurut sumber dari agama itu sendiri, agama itu maksudnya agama Islam ya. Orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka melakukan ritual agama mereka di Ka'bah. Setuju? Ya betul. Oke, mereka Terus apa tawaf. Bang? Mereka tawaf di Ka'bah, setuju? Setuju. Bahkan ada yang sampai telanjang. Oke, Tapi mereka Nabi tawaf. Muhammad tidak mengikuti itu. Ya, mereka tawaf sambil telanjang. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, waktu itu mereka sedang mempraktekkan ajaran agama penyembah berhala di situ, setuju? Setuju. Nah, itulah yang diterusin oleh nabimu itu. Cuman, sebentar, dipoles dikatakan inilah ajaran agama-agama sebelumnya. Itulah fitnah yang nyata. Dan tiadalah nabimu itu melainkan adalah seorang pembawa fitnah yang nyata. Tapi sebentar, saya mau kasih tahu, gini. Memang betul yang dikatakan Bang Edis kalau Nabi Muhammad itu di lingkungannya pada saat itu kaum Quraisy itu menyembah berhala. Nah, Sebagai perantara lah. Makanya saya bilang agamamu itu asal usul sebentar. Agamamu itu aslinya adalah Perantara gitu. telur. Gini, agamamu itu adalah telur atau anak pinak dari agama orang-orang Quraisy. Enggak Bang. Anda Gimana itu? Itu fakta membuktikan Oke, saya itu. tanya dulu ke Bang Edis nih tentang Nabi Muhammad. Bukankah pada saat Fathul Mekah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu menghancurkan berhala-berhala Nah, yang ditinggalin satu, namanya Hajar Aswad. Makanya sekarang kalian, kalau dulu sebentar, kalau dulu berhala-berhalanya banyak, ada macam batu. Loh, ini loh, saya kasih tunjuk ya. Dulu mereka itu suka menyembah batu. Nih, saya tunjukkan sama kamu hadisnya ya. Nih hadis. Nih
Ya, kebiasaan sebentar ya. Sabar, sabar. Nih, saya tunjukkan kepada kamu hadisnya. Oh, belum tahu dia, saudara-saudara. Ya, nih. Nih ya, saya balikan. Perhatikan nih. Ya, kebiasaan kaum Quraisy membawa batu untuk disembah berakar dari penyimpangan ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang dirintis oleh Amr bin Luhai yang membawa berhala seperti Hubal ke Mekah. Mereka membawa batu-batu itu dari tanah haram sebagai penghormatan saat bepergian yang kemudian disembah sebagai perantara nih ya. Nih hadis-hadisnya ada nih. Nih. Bagaimana mereka? Nih, kita bacakan saja ya nih. Amr bin Luhai nih. Nih ya. Amr bin Luhai orang pertama sejak bangsa Arab sembah berhala. Bentar, kita hapus dulu iklan-iklannya nih ya. Nih. Di dalam hadis-hadis dikatakan begini, bahwasanya mereka itu biasa membawa batu. Nih. Amr bin Luhai adalah orang pertama. Saya bacakan dulu, tenang, Bang. Tenang, Bang. Tenang. Ya. Mereka berkata nih, ya, Amr bin Luhai pergi ke Mekah dari negeri Syam untuk sebuah keperluan. Saat tiba di Ma'arib, daerah di Balqa, Amr bin Luhai melihat orang-orang Al-Malik sedang menyembah berhala. Nah, mereka berkata kepada Amr bin Luhai bahwa berhala-berhala ini bisa mendatangkan hujan jika mereka memintanya. Patung-patung itu juga bisa melindungi mereka saat mereka membutuhkannya. Nah, Amr bin Luhai pun meminta agar mereka diberi satu patung untuk dibawanya ke tanah Mekah, agar orang-orang juga bisa meminta pertolongannya. Lalu mereka memberi Amr bin Luhai sebuah patung yang bernama Hubal. Nih ya, ini hadisnya nih. Sesungguhnya aku melihat patung-patung semisal ini disembah di negeri para nabi Syam dan seterusnya. Nih. Jadi Amr bin Luhai itu dan orang-orang Quraisy memang biasa mereka nih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, nih ya, Nabi Muhammad pernah berkata, aku pernah melihat Amr bin Luhai, nih ya, ususnya dan seterusnya nih ya. Nih, jadi jelas mereka itu biasa membawa batu dan ditaruh di Ka'bah untuk disembah. Nah, sekarang tinggal satu, namanya batu hitam. Nah, itulah yang kalian sembah-sembah sekarang. Ada sejak kapan, Bang? Apakah Gimana? yang bawa itu tapi siapa namanya? Lufah. Siapa tadi namanya? Amr bin Luhai. Berhala. Amr bin Luhai. Apakah dia yang membawa batu Hajar Aswad? Ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Berarti anda cocok logi. Gini aja, gini. Enggak cocok logi, gini aja, gini. Sebentar, gini. Anda tahu nggak dulu, sebentar. Dulu waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, apakah Ka'bah itu langsung dijadikan tempat penyembahan? Apakah pada saat jadi nabi Pertama gini, kiblat kalian pertama kali itu apa? Masjidil Aqsa? Oke, kenapa? Coba Anda jelaskan. Kenapa Muhammad dan para pengikutnya tidak langsung menjadikan tempat itu sebagai kiblat? Saya kurang tahu, Bang. Saya awam. Awam saja Anda naik ke sini. Ya, saya jelaskan supaya enggak. Gini, secara logis, gini aja. Anda setuju nggak bahwa saya tahu ya, Bang. Cerita yang gini, saya tahu. kalau kita ngomong tuh satu-satu, Alif. Gini. Di Al-Aqsa itu ya perintah Tuhan. Tenang. Kita ngomong satu-satu, Alif. Kita ngomong satu-satu. Diejek sama kaum. Kita ngomong Ya, satu-satu. silakan dulu. Gini. Kenapa dia tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat penyembahan? Jadi sebenarnya Muhammad dan para sahabatnya tahu bahwa tempat itu adalah tempat penyembahan berhala. Setuju? Ya. Nah, ini Anda jangan malu-malu lah. Anda jangan malu-malu mengakui fakta. Gini,
Kenapa mereka itu tidak sejak awal menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan? Karena mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah penyembahan berhala orang-orang Quraisy pada saat itu. Setuju? Wah, enggak. Kalau saya mendengar di perspektif Bang di sini kayak seolah-olah kiblatnya itu ditentukan sama Muslim. Kaum Muslim pada saat Oke, itu. jelaskan Tidak. kepada saya Kita itu kenapa orang tidak Islam. sejak awal Muhammad menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan. Itu benar juga, mungkin karena ada berhala jadi Allah tidak memerintahkan ke situ dulu. Nah, kenapa Logis juga. kok kiblatnya ngikut-ngikut orang Yahudi? Ya, kalau masalah itu saya kurang mendetail gitu ya, Bang. Masalah itu. Jadi di Karena sini saya makanya saya nggak bilang mau gini, Alif, ke situ, Bang. begini. Makanya saya bilang begini. Saya Sebenarnya kembali ke konsepnya Bang Kalau- di sini, ketuanya kayak gimana? ya ini konsep Kalau Anda menaik lagi itu, konsep coba tanya ketuhananmu ke Ustadz itu gitu, Bang. gini loh, Yang ke konsep saya, Bang. ketuhananmu itu bertelur daripada ajaran orang-orang Quraisy. Yakni orang-orang para penyembah berhulu. Nah, Lalu tidak kalian berhala poles gini, dihancurkan. lalu kalian poles, kalian tempel-tempeli bahwa itu adalah ajaran nabi-nabi sebelumnya. Inilah fitnah yang nyata. Tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya mengajarkan itu, mengajarkan putar-putar batu, sembah-sembah batu, nggak ada. Nggak ada, Itu nggak ada. namanya Nggak ada. fitnah yang Umat nyata. Muslimnya kan nggak ada. Jadi Nah, Bang saya Edi yang saya berkata fitnah. kepada kamu begini, Alif, begini. Omongan saya sama kamu begini. Coba mulai sekarang ya, di hari yang baik ini kamu sudah waktunya ganti Tuhan. Jangan Bang. jangan lagi Kita kamu kembali ke topik menuhankan utama, Mr. Bang. M. Jangan lagi kamu menuhankan Mr. M yang menuhankan Allah yang sesungguhnya adalah Mr. M, ya. Seperti Coba itu. kita kembali ke topik utama, Bang. Ke topik Loh, utamanya Bang Edi lagi. ya, dah itu aja ya. Karena apa? Karena sesungguhnya, kenapa sebenarnya Allah itu adalah sesungguhnya adalah Mr. M? Kenapa? Karena menurut Aisyah pekerjaan jangan ditutup kameramu. Lari.